Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Umaroh dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis PSDK Unpad di Pangandaran. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang brand equity. Sebelumnya kalian udah tahu belum, brand equity itu apa sih? Kalau kalian belum tahu, yuk kita tonton video selanjutnya. Jangan lupa buat di-subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Kamu tidak akan asing lagi dengan logo Apple seperti ini. Tepat sekali, logo milik perusahaan Apple. Dan fenomena yang sering terjadi yaitu antrian panjang di Apple Store setiap iPhone terbaru dirilis. Ribuan orang mengantri hanya untuk menjadi orang yang pertama memiliki iPhone tercanggih. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, mengapa fenomena ini hanya terjadi pada smartphone milik Apple dan tidak pada merek lain? Mengapa smartphone milik Samsung, LG, dan yang lainnya tidak mendapat perlakuan yang sama? Padahal smartphone pada umumnya memiliki fungsi yang sama. Tanpa disadari, pada saat itu bagaimana sebuah brand sedang bekerja. Secara sederhana, brand merupakan nama dan atau simbol untuk mengidentifikasi produk dari salah satu penjual atau sekelompok penjual yang membedakan produk dengan para pesaingnya. Sedangkan brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek yang dapat menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan kepada perusahaan atau pelanggan. Contohnya seperti tadi, merek Apple memiliki brand equity yang tinggi sehingga lebih unggul dibandingkan dengan merek smartphone yang lainnya. Nilai yang dapat diberikan dari brand equity yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama menyediakan nilai kepada pelanggan dan yang kedua menyediakan nilai kepada penjual. Menyediakan nilai kepada pelanggan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengalaman penggunaan sebuah brand pada produk tertentu. Sedangkan menyediakan nilai kepada penjual atau perusahaan dapat menghasilkan aliran kas marginal dalam berbagai cara. Ada 5 kategori pada brand equity. Yang pertama, brand loyalty. Yang kedua, brand awareness. Yang ketiga, persepsi quality. Yang keempat, brand association. Yang kelima, other proprietary brand asset atau brand yang lainnya. Yang pertama yaitu brand loyalty atau loyalitas merek. Merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan pada sebuah merek dapat diukur dengan 5 tingkatan loyalitas merek. Pada tingkat yang pertama yaitu switcher, bahwa konsumen tidak loyal dan tidak terikat pada brand apapun. Yang kedua, habitual buyer, bahwa konsumen hanya karena terbiasa menggunakan brand tersebut, namun tidak ada keterikatan emosi pada brand yang digunakan. Yang ketiga, satisfied buyer, bahwa konsumen puas dengan brand yang digunakan namun masih bisa untuk beralih pada brand yang lainnya karena faktor biaya atau waktu. Yang keempat, likes the brand, bahwa konsumen mulai menyukai brand yang digunakan dan memiliki keterikatan emosi pada brand yang digunakannya. Yang kelima, committed buyer, bahwa konsumen mulai setia pada brand yang digunakannya, bahkan hingga merekomendasikan dan mempromosikan merek yang digunakannya. Kategori brand equity yang kedua yaitu brand awareness atau kesadaran merek, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat kembali brand pada kategori produk tertentu. Brand awareness juga memiliki tingkatan. Yang pertama, unaware of brand, bahwa konsumen tidak sadar adanya suatu merek. Yang kedua, brand recognition, bahwa konsumen mulai mengenal dan sadar adanya suatu merek. Namun untuk mengingat kembali suatu merek tersebut harus menggunakan bantuan. Yang ketiga yaitu brand recall, bahwa konsumen untuk mengingat kembali suatu merek tidak perlu lagi untuk menggunakan bantuan apapun. Yang keempat yaitu top of mind, merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen. Kategori brand equity yang ketiga yaitu persepsi kualitas, merupakan penilaian pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk.
Adapun nilai-nilai pada persepsi kualitas. Yang pertama, alasan untuk membeli. Yang kedua, diferensiasi atau posisi. Yang ketiga, harga optimum. Yang keempat, minat saluran distribusi. Dan yang kelima, perluasan merek. Kategori brand equity yang keempat yaitu asosiasi merek, merupakan segala sesuatu yang terkait dengan merek. Adapun nilai-nilai pada asosiasi merek yaitu proses penyusunan informasi, yang kedua pembedaan atau posisi, yang ketiga alasan untuk membeli, yang keempat menciptakan sikap atau perasaan positif, yang kelima landasan untuk perluasan. Jenis-jenis asosiasi merek yaitu atribut produk, manfaat pelanggan, harga relatif, penggunaan atau aplikasi, pelanggan, selebriti, lifestyle, kelas produk, pesaing, dan wilayah geografis. Kategori brand equity yang terakhir yaitu aset brand lainnya, seperti hak paten, relasi, saluran, dan yang lainnya. Nah, kalian udah tonton kan video yang sebelumnya? Bagaimana? Udah mengerti belum apa itu yang dimaksud dengan brand equity? Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.